Total semua vendor, dekorasi, ini 350 juta lebih. Mama tinggal mainkan sedikit emosinya. Dijamin dia langsung luluh. Pertemuan Koyan dan Arumi dimulai dari sebuah pertemuan yang tidak terduga. Koyan adalah seorang pekerja lepas, dan Arumi adalah manajer keuangan di perusahaan multinasional. 3 tahun menjalin hubungan, mereka memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Atas permintaan ibu Koyan, Mama Saida, pesta pernikahan mereka dilangsungkan dengan sangat mewah. Sebuah pesta yang begitu megah. Namun di balik kemewahan dan kebahagiaan yang terpancar, tersimpan sebuah rahasia yang tak seorang pun tahu. Saida? Astaga, ini pestanya mewah sekali. Saya sampai gak mengenali tempatnya loh. Alhamdulillah, bojomu yang datang juga. Ya ampun, saya kira ini resepsi para menteri atau pejabat tinggi negara. Saking mewahnya. Lihat tuh dekorasinya. Bunga-bunga mawar putih pasti diimpor ya bu. Pasti Mama Saida habis uang banyak buat pesta mewah ini. Bojomu yang bisa aja. Namanya juga menyesuaikan selera Koyan dan Arumi, Bu. Biar mereka senang. Bisa-bisanya kamu bilang begitu. Ini bukan menyesuaikan lagi. Ini sudah melebihi ekspektasi. Kamu memang beruntung punya menantu yang sukses dan pekerja keras. Alhamdulillah, Bu. Kami sekeluarga juga senang. Anak-anak memang pantas mendapat yang terbaik. Apalagi Arumi, menantu saya. Dia kan punya jabatan tinggi di kantornya. Memang pilihan Mama Saida gak pernah salah. Oh iya, saya dengar Koyan dan Arumi akan tinggal bareng Mama Saida ya? Iya, Bu. Namanya juga sudah jadi keluarga. Dan ramai juga rumahnya. Mama Saida harus banyak-banyak bersyukur. Kalau ntar aku mau nikah, saya konsultasi sama Mama Saida soal vendor dan dekorasi pesta ya. Siapa tahu bisa buat pesta semewah ini juga. Boleh banget, Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi kalau bojomu yang mau pesta seperti ini, ya harus siapkan dana yang besar ya. Koyen, Mama gak bisa tidur semalam. Pusing Mama mikirin utang. Total semua vendor, dekorasi, catering sampai souvenir ini 350 juta lebih. Iya Ma, Koyan tahu. Santai saja. Santai gimana? Kamu pikir Mama punya pohon uang? Semua Mama lakukan demi kamu, demi nama baik kita, biar gak malu sama keluarga Arumi. Kamu kan tahu mereka orang terpandang. Justru itu Ma. Pestanya sudah berhasil kan? Semua orang bilang mewah. Makanya Ma dengerin dulu. Mama gak perlu cemas. Arumi itu punya gaji besar. Dia manajer di perusahaan besar. Uang itu receh buat dia. Tapi Mama malu Koyen. Masa baru nikah langsung nagih? Nanti Mama dikira mata duitan. Ya kan Mama memang mata duitan. Dengerin Ma, kita gak nagih, tapi kita minta baik-baik. Kan kita sudah satu keluarga sekarang. Apa yang dia punya, itu punya kita juga. Jadi kamu mau langsung bilang ke dia? Jangan langsung Ma, itu cara kuno. Nanti Mama yang bicara pelan-pelan. Bilang saja, Mama sakit, terus butuh biaya pengobatan yang mahal. Atau bilang aja ada urusan keluarga mendesak yang butuh uang banyak. Jadi Arumi pasti iba. Apa dia mau Koyen? Nanti kalau dia marah? Pasti mau Ma. Arumi itu orangnya baik, polos, keenakan. Mama tinggal mainkan sedikit emosinya. Mama bilang aja, Arumi, Mama gak mau ngerepotin. Tapi Mama bingung mau pinjam ke siapa lagi. Dijamin dia langsung luluh. Tapi kenapa gak kamu aja yang bicara sendiri? Kamu kan suaminya. Koyan udah janji sama dia akan bayar. Jadi biar dia tidak curiga. Dan Mama saja yang bicara. Nanti aku menenangkan dia. Jadi intinya, Mama cuma perlu sabar. Kita akan dapat uang itu. Malah bisa dapat lebih kalau Arumi sudah percaya sama kita. Benar juga. Anak Mama memang cerdas. Baginya, uang memang segalanya. Dia tidak akan peduli walau harus mengorbankan perasaan istrinya. Asalkan dompetnya terisi penuh. Koyan menyadari sifat materialnya itu. Tapi yang menenangkan dirinya bahwa ini semua demi masa depan. Pintu kamar Arumi masih tertutup. Istrinya masih terlelap. Tidak menyadari bahwa di ruang tamu, ia sedang menjadi target dari sebuah rencana licik. Pagi Ma, maaf ya, Arumi bangun kesiangan. Kecapean banget setelah pesta kemarin.
Arumi, pagi. Gak apa-apa, Mama ngerti. Ya, namanya baru habis pesta. Pasti capek ya begadang semalam. Wah, Mama masak banyak banget. Arumi bantu ya, Ma? Gak usah. Kamu duduk aja. Kamu kan pengantin baru. Dan Mama yang siapkan semuanya. Mama gak enak badan. Kok wajahnya lesu? Gak apa-apa, Arumi. Hanya agak pusing sedikit. Kenapa, Ma? Cerita aja. Mungkin Arumi bisa bantu. Saidah menatap Arumi. Nasihat Koyan semalam terngiang-ngiang di telinganya. Mama tinggal mainkan sedikit emosinya. Dijamin dia langsung luluh. Arumi, Mama ada sedikit masalah. Masalah apa, Ma? Ngomong aja sih, Ma. Arumi kan sudah jadi bagian dari keluarga ini. Arumi pasti bantu sebisa Arumi. Ini masalah biaya, anak Arumi. Ayahmu, dia butuh operasi. Biayanya mahal sekali. Mama sudah pusing mencari pinjam ke sana kemari, tapi nggak dapet. Ayah sakit apa, Ma? Itu penyakit lama. Mama nggak mau ngerepotin kamu sih sebenarnya sama Koyan juga. Mama jangan bicara seperti itu. Mama adalah ibu Arumi sekarang. Ayah juga ya Arumi juga. Kita harus bawa ayah ke rumah sakit. Kita harus cari tahu beliau sakit apa. Biar jangan dipikirkan dulu deh, Ma. Arumi punya tabungan kok. Nanti kita bicarakan dengan Koyen. Rencana Saidah tidak berjalan sesuai skenario Koyen. Arumi tidak hanya menawarkan bantuan uang, ia bahkan ingin terlibat dalam masalah kesehatan ayah. Saidah gelagapan. Ia harus mencari cara agar rencananya tetap berjalan. Ia tidak bisa membawa suaminya ke rumah sakit hanya untuk mendapatkan uang. Enggak perlu, Nak. Ayah enggak mau diperiksa. Dia takut disuntik. Nanti kalau ada biaya, Mama akan kabari deh. Mama cuma ingin bilang, Mama minta maaf ya sudah merepotkan. Arumi merasakan keanehan dari sikap ibu mertuanya. Ia tidak tahu ada yang salah. Namun ia tetap menawarkan bantuan dan berjanji akan membicarakannya dengan Koyen. Saidah mengangguk. Ia tahu ia harus segera mendapatkan uang itu sebelum semua kebohongannya terbongkar. Ia harus bisa membuat Arumi merasa kasihan, dan di sisi lain, ia juga harus membuat Koyen segera mengambil tindakan. Sementara Arumi masih merasa cemas akan kondisi ayah. Saidah sudah memikirkan cara lain untuk mendapatkan uang tersebut. Duh, kok jadi begini? Rencananya kan cuma mau bikin dia iba terus kasih uang. Kenapa Arumi malah ngebet mau bawa ke rumah sakit? Gawat ini, rencana Koyen gak berjalan mulus. Aku harus cari cara lain. Jangan sampai Arumi tahu kalau aku cuma pura-pura. Mama, soal ayah, Pak Arumi benar-benar gak bisa bantu. Arumi serius loh, Ma. Kita harus bawa ayah ke rumah sakit. Gak usah, Nak. Sudah Mama urus kok. Ayah udah gak apa-apa. Tiba-tiba banget sudah diurus ya, Ma. Ayah sakit apa sih sebenarnya? Sudah. Mama sudah atur semuanya. Kamu gak usah khawatir lagi ya. Sayang, sudah. Jangan bikin Mama panik lagi. Percaya aja sama apa yang dibilang Mama. Ayah gak apa-apa kan? Apalagi ayah di luar kota sendirian. Kalau kenapa-napa, siapa yang akan bantu ayah di sana? Atau kita aja yang jenguk ayah? Lagian kan aku belum pernah ketemu ayah. Weekend ini aku juga libur kerja. Kalau kamu mau datang melamar, ayahmu ikut juga kan? Aku gak janji, Mi. Ayah kan kerja kontraktor, jadi harus sering di lapangan. Lumayan sering lah pindah-pindah. Oh, berarti ayahmu jarang pulang dong. Ya, setahun paling sekali. Ayah itu family man banget. Dia selalu rutin kirim uang ke Mama. Jadi Mama itu sebenarnya udah gak perlu pusing. Iya, Nak Arumi, gak perlu khawatir ya. Tadi juga dari kerjaan ayah Koyen sudah telepon ibu. Kalau ayah Koyen sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan biaya kan di cover asuransi perusahaan. Maafin ibu ya, udah buat kamu khawatir. Kemarin ibu memang panik banget. Proyek ayah sekarang ada di pelosok. Lokasinya jauh dari kota. Kendaraan juga sulit. Kamu pasti yang gak akan nyaman. Perjalanan bisa memakan waktu seharian loh. Selama ini gue udah percaya banget loh sama dia.
Berani-beraninya dia bawa kabur uang gue. Padahal semua uang tabungan gue investasikan ke dia loh. Bisnis berlianku hancur. Gue gak tahu harus bagaimana, Yun. Uang proyek Ayah Koyen juga belum cair. Gimana gue ngomong ke customer, Yun? Mana jumlahnya gede banget, 350 juta. Gue gak punya uang sebanyak itu. Mama kenapa? Bisnis berlian Mama bangkrut. Arumi, ya ampun, kamu sudah bangun. Maaf ya, Mama berisik banget. Gak apa-apa, Ma. Mama kenapa? Tadi Arumi dengar Mama habis ditipu ya? Iya, Nak. Mama memang bodoh sekali. Mama percaya-percaya aja sama teman Mama sendiri. Ternyata dia bawa kabur uang Mama. Dan sekarang bisnis berlian Mama bangkrut. Mama harus ganti rugi 350 juta. Padahal itu adalah bisnis satu-satunya pemasukan buat Mama selain dari proyek Ayah Koyen. Ya ampun, Mama yang sabar ya. Mama gak perlu khawatir, Arumi bisa bantu. Bantu bagaimana? Mama gak mau merepotkan kamu, Nak. Kamu baru menikah, pasti butuh banyak uang. Enggak, Ma. Arumi punya uang. Arumi bisa pinjamkan uang untuk Mama. Arumi punya tabungan lebih dari cukup untuk menutupi semua kerugian Mama. Tapi Mama janji akan kembalikan kalau proyek Ayah Koyen sudah cair ya. Mama gak perlu memikirkan itu. Mama bisa kembalikan kapan saja Mama punya uang. Yang terpenting sekarang Mama tenang dulu. Terima kasih banyak ya Arumi. Kamu memang penyelamat Mama. Mama memang gak salah pilih menantu. Rencana kedua yang ia susun ternyata berhasil. Ia berhasil mengelabui Arumi. Uang 350 juta itu kini ada di genggamannya. Bodohnya Arumi, mudah banget dibohongi. Padahal Koyen bilang dia adalah manajer yang cerdas. Saida tidak merasa bersalah sedikit pun. Baginya, itu adalah harga yang pantas dibayar untuk menjaga martabat keluarga dan melunasi utang pesta yang ia adakan. Koyen yang menikahi Arumi hanya karena obsesi dengan uang pun tidak merasa bersalah dan mendukung perbuatan ibunya. Arumi, ya ampun, apa kabar? Bu Jumiem, baik. Kamu makin kurus saja ya. Jangan terlalu sibuk kerja, nanti sakit. Bagaimana pernikahan kalian? Pasti bahagia sekali ya. Alhamdulillah, baik-baik aja. Syukur deh, Ibu masih teringat kemewahan pesta pernikahan kalian. Saida memang hebat, dia bisa adakan pesta semegah itu. Iya? Oh iya, kamu udah pernah jenguk Ayah Koyen belum? Ibu dengar beliau sakit dan harus dititipkan di panti jompo. Maksud Ibu apa? Ibu tahu Ayah Koyen di panti jompo? Loh, kan sudah lama. Dulu Saida cerita ke Ibu kalau Ayah Koyen tidak mau merepotkan mereka. Jadi Saida dan Koyen titipkan beliau di panti jompo. Saida bilang Ayah Koyen akan dapat perawatan terbaik di sana. Jadi kalian gak perlu repot. Arumi kenapa? Tapi Koyen bilang ayahnya kerja di luar kota, kerja proyekan. Astaga Arumi, Ibu gak tahu kalau Koyen bohong. Dulu Saida memang sering cerita tentang Ayah Koyen yang dititip di panti jompo. Tapi dia juga sering bilang kalau dia sering menjenguk Ayah Koyen. Ibu gak tahu kalau mereka bohong ke kamu. Bu Jumiem tahu Ayah Koyen di panti jompo mana? Panti jompo apa ya namanya? Ibu lupa. Tapi dekat kok dari sini. Gimana kalau Ibu antar? Enggak Bu, gak usah. Arumi bisa pergi sendiri. Tolong kirim alamatnya lewat WhatsApp aja ya. Hati-hati ya Arumi. Arumi memutuskan untuk pergi sendiri menemui Ayah Koyen. Sesuai alamat yang diberikan oleh Bu Jumiem, Arumi tiba di panti asuhan Sehati. Hatinya dipenuhi antara rasa penasaran dan ketidakpercayaan. Ia melihat Ayah Koyen duduk di taman, menatap kosong ke depan. Kerutan di wajahnya menceritakan kisah yang panjang, penuh penyesalan. Dulu, Ayah Koyen punya segalanya, hidupnya sempurna. Istri pertama Ayah, Mama Irel. Dia wanita paling baik dan cerdas. Cinta mereka sangat kuat. Namun cerita itu berbelok ke jalan yang kelam. Ayah Koyen mengakui kesalahannya.
Ayah mengkhianati cinta Mama Irel. Ayah terpesona dengan Saidah yang saat itu terlihat begitu rapuh dan butuh perlindungan. Ayah pun mengusir Irel. Kini posisi Mama Irel telah digantikan oleh Saidah dan Koyan sebagai pelengkap. Waktu berjalan seperti biasa, dan Saidah, dia tak seperti yang ayah bayangkan. Beberapa bulan setelah mereka menikah, topengnya jatuh. Ia bukan wanita yang polos. Ternyata Saidah adalah seorang pelakor yang memiliki ambisi besar untuk menguasai harta sang ayah. Ia sering berbohong, berpura-pura sedih dan kekurangan, tapi uangnya dipakai untuk bersenang-senang. Bisnis berlian yang dulu Irel bangun dengan tangannya sendiri, ia ambil alih. Saidah berjanji akan membuatnya lebih besar, lebih sukses. Ternyata baru berjalan 2 bulan, bisnis itu bangkrut. Cerita Koyan hanyalah karangan belaka. Ternyata ayah Koyan tidak bekerja di luar kota. Ia menderita penyakit yang membuatnya sulit bergerak dan harus dititipkan di sebuah panti jompo. Saidah dan Koyan sengaja melakukan ini karena mereka tidak mau repot mengurusnya. Uang yang disebut Koyan sebagai kiriman dari sang ayah sebenarnya adalah uang pensiun sang ayah yang secara rutin dikirim ke rekening Saidah. Mereka telah menghancurkan hidup ayah. Kini ayah tidak punya apa-apa lagi, hanya penyesalan. Mendengar semua itu, Arumi syok dan harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia menikahi seorang pembohong dan serakah. Anak dari seorang wanita yang merusak kebahagiaan orang lain hanya demi uang. Ia merasa tertipu dengan semua cerita indah yang dirangkai oleh Koyan. Ternyata Koyan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan Arumi. Lebih tepatnya, akan menjadikan Arumi sebagai mesin uang mereka setelah nantinya uang pensiun ayah sudah tidak ada lagi. Hati Arumi hancur, dan ia tahu ia harus segera membuat keputusan. Arumi yang sedari dulu adalah tipe independent woman, tidak mau terlalu lama larut dalam penyesalan. Arumi tetap fokus untuk karir dan hidupnya. Sementara itu, setelah ditinggal ayah, Mama Irel memulai kembali bisnis berliannya yang dia rintis dari nol dan sekarang sudah mempunyai beberapa cabang. Dan nasib Saidah harus mendekap di penjara atas tuntutan perampasan paksa kepemilikan bisnis yang dulu dikelola oleh Mama Irel. Dan Koyan tetap setia menemani ibunya, karena Koyan pun turut bersama-sama atas pemalsuan dokumen yang dia rencanakan dengan mamanya Saidah.